Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk membuat video tentang mata kuliah komunikasi profesional ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjunjung kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi profesional yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil pemahaman saya tentang mata kuliah ini. Baik, perkenalkan, nama saya Cantika, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Nrekang dari program studi perpustakaan dan sains informasi Fakultas Saintek atau Sains dan Teknologi semester 4. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa-apa saja yang saya pahami tentang mata kuliah komunikasi profesional dengan tema yang akan saya bahas, yaitu promosi layanan perpustakaan. Langsung saja pembahasan pertama yang akan saya bahas, yaitu merancang kampanye promosi yang efektif. Kampanye promosi yang efektif menjadi kunci kesuksesan dalam meningkatkan kesadaran dan pengguna layanan perpustakaan. Dalam konteks ini, perpustakaan tidak hanya sebagai penyedia buku, tetapi juga sebagai pusat informasi yang menyediakan akses ke berbagai jenis sumber daya, baik secara digital maupun fisik. Adapun tantangan tersendiri dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan perpustakaan, seperti yang pertama itu ada analisis situasi. Sebelum merancang kampanye promosi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis situasi perpustakaan, seperti profil pengguna, koleksi atau layanan yang tersedia, dan tantangan dan peluang. Yang kedua itu adalah perumusan tujuan kampanye. Setelah memahami situasi perpustakaan, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan kampanye. Promosi tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan terbatas waktunya. Yang ketiga itu adalah segmentasi pasar dan penentuan sasaran. Segmentasi pasar dalam konteks perpustakaan dapat dilakukan berdasarkan karakteristik demografi atau usia pendidikan. Yang keempat yaitu strategi promosi yang efektif. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam merancang kampanye promosi yang efektif untuk perpustakaan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemanfaatan media sosial. Contohnya seperti konten yang menarik dan platform yang relevan. Yang kedua, kerjasama dengan komunitas lokal. Contohnya seperti kolaborasi dengan sekolah dan kerjasama dengan penggiat literasi. Yang ketiga, acara dan program spesial. Contohnya seperti acara buku atau jurnal. Dan yang keempat, promosi online dan offline. Contohnya seperti kampanye berbayar atau poster. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengukuran. Setelah kampanye promosi dilakukan, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa metode evaluasi yang bisa dilakukan adalah survei kepuasan pengguna, analisis data pengunjung, atau perbandingan antara statistik sebelum dan sesudah kampanye. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang penggunaan media sosial dan pemasaran untuk meningkatkan visibilitas layanan perpustakaan dalam era digital yang semakin maju. Perpustakaan dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai audiens yang lebih luas. Di sini akan membahas pentingnya penggunaan media sosial dalam konteks perpustakaan. Strategi yang efektif untuk pemasaran online yang pertama itu adalah peran media sosial dalam pemasaran perpustakaan. Media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi antar individu, tetapi juga sebagai platform yang powerful untuk membangun mereka dalam meningkatkan kesadaran tentang layanan perpustakaan.
Peran utama media sosial dalam pemasaran perpustakaan seperti meningkatkan visibilitas, interaksi dan keterlibatan, dan promosi layanan dan acara. Yang kedua itu ada strategi pemasaran media sosial untuk perpustakaan seperti konten yang relevan dan menarik, identifikasi target audiens, konsistensi dan interaksi kampanye berbayar. Dan yang ketiga itu ada studi kasus dan contoh praktik terbaik di Indonesia, contohnya seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Indonesia. Yang keempat itu ada tantangan dan solusi dalam pemasaran media sosial untuk perpustakaan di Indonesia. Di sini tantangan dan solusinya seperti keterbatasan sumber daya, edukasi pengguna, sedangkan solusinya yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal dan pelatihan karyawan. Dan yang terakhir yaitu kelima, evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Untuk memastikan efektivitas kampanye pemasaran media sosial perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan seperti analisis kinerja media sosial, perbandingan dengan tujuan awal, dan survei pengguna. Memanfaatkan media sosial dalam pemasaran perpustakaan bukan hanya tentang meningkatkan visibilitas, tetapi juga tentang membangun komunitas online yang terlibat secara aktif dengan layanan perpustakaan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perpustakaan dapat menjadi lebih relevan dengan era digital ini dan tetap menjadi sumber informasi yang bernilai bagi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan media sosial bukan lagi sekedar opsional, tetapi menjadi keharusan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan perpustakaan di Indonesia. Baik, itulah sedikit pemahaman saya tentang mata kuliah komunikasi profesional dengan tema pembahasan promosi layanan perpustakaan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.